Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Sungguh sangat bersyukur bisa kembali beribadah secara tatap muka sekalipun masih terbatas. Kita harus sabar untuk menunggu giliran, ya, karena memang demikianlah sebaiknya kita mentaati pemerintah yang sedang berusaha untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Beberapa waktu lamanya karena melonjaknya kenaikan kasus positif COVID, kita harus tinggal di rumah lagi. Tetapi setelah agak melandai, kita sudah bisa berkumpul bersama-sama, tetapi kita harus tetap waspada. Amin. Kita harus tetap berjaga-jaga, jangan lalai, jangan nanti trennya turun naik lagi, turun naik lagi. Kita mau menjaga supaya pandemi ini dapat ditekan dengan semaksimal mungkin sehingga perekonomian bangsa juga bisa menjadi pulih, kehidupan menjadi baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari pada kesempatan pagi ini saya masih melanjutkan khotbah saya dari surat Kolose. Dan pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang tujuan hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu menjadi dewasa di dalam Kristus. Untuk itu mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat 28 sampai 29. Ada baiknya kita membaca bersama-sama hanya 2 ayat, karena ini adalah penting sebagai tujuan hidup kita, yaitu dewasa di dalam Kristus. 2, 3. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Puji Tuhan. Jelas melalui ayat-ayat ini, bagaimana Rasul Paulus mengemukakan tujuannya dalam pelayanan. Apa sih tujuan dia melayani dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras. Yang dia katakan, itulah yang kuusahakan, itulah yang kupergumulkan, ya, sesuai dengan kuat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam aku. Apa tujuan Paulus dalam melayani Tuhan? Ialah supaya untuk memimpin atau menuntun tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bukankah ini tujuan yang sangat indah? Amin. Semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia hidup di dalam kegelapan dosa, melakukan berbagai macam kejahatan. Manusia tidak mengenal kebenaran, tetapi Yesus Kristus mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan di dalam persekutuan dengan Yesus itu, maka kita dituntun, kita dipimpin untuk menjadi sempurna di dalam Kristus. Sekali lagi ini tujuan pelayanan dari Rasul Paulus, tujuan yang sangat indah, memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi kita tahu di sini bahwa Rasul Paulus tidak berusaha dengan giat, bergumul untuk membuat jemaat itu mengalami kesenangan hidup di dunia ini saja. Tidak supaya jemaat itu menikmati kebaikan-kebaikan jasmani dalam kehidupan ini saja, itu adalah teologi kemakmuran. Tetapi dari apa yang diperjuangkan, yang diusahakan, yang dipergumulkan adalah supaya kita, saudara dan saya, menjadi sempurna di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu mau menjadi sempurna di dalam Kristus? Ini bukan hanya tujuan Rasul Paulus,
Tetapi ini juga adalah tujuan dari Tuhan yang telah mengasihi kita. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menanggung kejahatan kita, supaya olehnya kita dipimpin kepada kesempurnaan di dalam Dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca dalam terjemahan lain, kata sempurna ini di dalam English Standard Version itu diterjemahkan sebagai dewasa, mature. Jadi sempurna itu diterjemahkan dewasa, dalam bahasa Inggris mature. Jadi di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 coba kita lihat sebagai perbandingan. 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kata dewasa di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 itu sama dengan kata dewasa di dalam Kolose 1 ayat 28. Mature. Yang di dalam Kolose 1 ayat 28 diterjemahkan sebagai kesempurnaan. Jadi dengan kata lain saya dapat mengatakan bahwa tujuan Paulus melayani jemaat dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan yang hebat, supaya jemaat atau tiap-tiap orang percaya dipimpin kepada kedewasaan rohani di dalam Kristus. Jadi dewasa di sini adalah berarti dewasa di dalam pemikiran, dewasa di dalam sikap, dewasa di dalam karakter kita. Karena sikap, karakter itu sangat ditentukan oleh bagaimana pikiran kita. Jadi jangan menjadi kanak-kanak, ya. Jangan menjadi kanak-kanak dalam pemikiranmu, tetapi jadilah kanak-kanak dalam kejahatan. Tetapi dewasalah dalam pemikiranmu, pemikiran Kristus, pemikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, sebagaimana memimpin tiap-tiap orang kepada kedewasaan di dalam Kristus, maka dewasa di dalam Kristus itu harus menjadi tujuan hidup kita. Amin. Mari tetapkan dalam hati kita. Aku percaya, aku menjadi seorang Kristen, aku mengikut Kristus, tujuan hidupku adalah supaya aku menjadi dewasa di dalam Kristus. Dan tidak hanya supaya kita menjadi dewasa di dalam Kristus, tetapi supaya kita juga dapat memimpin orang-orang lain menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, bagaimana cara kita melakukannya, saudara? Dan melalui 2 ayat ini kita belajar bahwa untuk kita dapat memimpin tiap-tiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus, maka kita harus setia memberitakan Kristus. Saya baca ulang tadi ayat yang ke-28, perhatikan itu. Dialah yang kami beritakan. Siapa dia itu? Dia itu adalah Kristus. Jadi untuk dapat memimpin orang-orang ke dalam kedewasaan rohani, maka kita harus setia memberitakan Kristus. Dan untuk dapat memimpin orang-orang, tiap-tiap orang percaya kepada kedewasaan rohani, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita harus bergumul, bekerja dengan keras, sesuai dengan kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa tujuan hidup kita orang Kristen adalah dewasa di dalam Kristus. Dan untuk mencapai tujuan itu, maka kita harus setia memberitakan Kristus. Baik melalui pengajaran maupun melalui nasihat-nasihat yang kita berikan. Dan kita harus berusaha dengan giat, bergumul dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mau bertumbuh di dalam Tuhan? Amin. Mari, jadikan ini tujuan hidup kita. Dunia sudah ada di penghujung. Ya, ini akhir zaman. Tidak lama lagi Tuhan akan datang.
Inilah kehendak Allah atas kita, dewasa di dalam Kristus. Dan mari kita bersama-sama memimpin tiap-tiap orang percaya, tiap-tiap orang Kristen untuk dewasa di dalam Kristus. Dengan cara apa? Setia beritakan Injil, setia beritakan Yesus melalui setiap pengajaran kita, setiap nasihat kita, kesaksian kita, dan mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh melakukannya sesuai dengan kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Baik, pada kesempatan ini saudara, saya hanya akan membahas satu bagian, yaitu tentang tujuan hidup kita di dalam Tuhan, yaitu untuk menjadi dewasa di dalam Kristus dan memimpin tiap-tiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Saya memulai dengan satu pertanyaan, bagaimana ya kita bisa memimpin tiap-tiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus? Ini pertanyaan yang sangat penting. Itu tidak hanya menjadi tugas dari Rasul Paulus atau tugas dari para pendeta atau para pekerja gereja, tetapi memimpin tiap-tiap orang kepada kedewasaan di dalam Kristus adalah tugas setiap orang percaya. Amin. Setiap kita dipanggil untuk melakukannya. Mari kita lihat, kita mundur ke ayat yang ke-25 dari Kolose pasal 1. Paulus menyebutkan tugas panggilannya, saudara. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu. Jadi tugas panggilan Paulus adalah untuk meneruskan firman-Nya ya, dengan sepenuhnya. Dan demikian ya, meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Dan untuk meneruskan firman sepenuhnya kepada jemaat adalah dengan cara ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 kita baca lagi. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi jelas di sini saudara, untuk menuntun atau memimpin orang-orang menjadi dewasa di dalam Kristus adalah melalui meneruskan firman dengan sepenuhnya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan memberitakan Kristus. Saudara, kita kalau bergereja seperti ini jangan mau puas hanya dengan membaca ayat-ayat itu, saudara. Bolak-balik ayat itu, bolak-balik ayat itu. Kita harus meneruskan firman itu sepenuhnya, artinya mengajarkan seluruh kebenaran Alkitab yang dinyatakan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi kalau kita mau dewasa di dalam Kristus tidak cukup diajar hanya dari kitab Perjanjian Baru saja. Karena kita tidak akan bisa memahami perjanjian baru dengan baik sebelum kita memahami perjanjian lama. Jadi tugas kita adalah meneruskan firman itu sepenuhnya, kebenaran seutuhnya. Mengajar seluruh kebenaran Allah. Dan itu adalah Yesus Kristus. Amin. Sebab tiap-tiap Alkitab, dalam kitab kita ada 66 kitab. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Tiap-tiap kitab itu berbicara tentang Kristus. Jadi memberitakan Kristus itu harus menjadi tugas utama kita. Jangan berpikir bahwa kita sudah mengenal Kristus dengan sempurna ya. Masih banyak orang yang mengenal Kristus dengan cara yang salah. Oh, Kristus itu adalah seperti jin yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Saya minta ini dikasih, minta itu dikasih. Kalau jin cuma 3 permintaan, saya semua apa yang saya minta, yang saya klaim diberikan oleh Tuhan. Saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar. Yesus itu Allah yang berkuasa. Dia punya kehendak. Dan dia bukan jongos kita yang melakukan semua keinginan kita. Sehingga ada orang yang mengatakan, apapun yang kamu katakan dalam iman akan terjadi, Tuhan akan memberikan kepadamu. Yang Tuhan siapa? Yesus atau kita? Kadang kita mempunyai pemahaman yang dangkal
yang kanak-kanak tentang Kristus, tapi tidak dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, ini harus dibangun melalui apa? Meneruskan sepenuhnya firman Allah. Dengan setia mengajarkan Kristus, memberitakan Kristus, baik melalui nasihat-nasihat maupun melalui pengajaran-pengajaran firman Allah seperti sekarang ini. Jadi tujuan Allah adalah menuntun gerejanya, mengalami kesempurnaan di dalam Dia, dewasa di dalam Dia. Coba kita baca dalam ayat yang ke-22, Kolose pasal 1, ayat 22. Ya, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, ya, dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, ini tujuan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Dan ini adalah tujuan Tuhan atas hidup kita. Menempatkan diri kita kudus di hadapan Tuhan. Menempatkan diri kita tak bercela di hadapan Tuhan. Menempatkan diri kita tak bercacat di hadapan Tuhan. Apakah kita mau kedapatan kudus di hadapan Tuhan? Amin. Kita harus punya kerinduan yang sama. Aku mau kedapatan kudus di hadapan Tuhan. Tak bercela di hadapan Tuhan. Tak bercacat di hadapan Tuhan. Aku mau menjadi seorang yang mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Aku mau menjadi seorang yang dewasa di dalam Kristus. Karena inilah inti tujuan dari karya keselamatan Tuhan di atas kayu salib. Bukan soal hal-hal duniawi ini. Karena Yesus berkata, apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Karena Yesus berkata, karena sesungguhnya yang mencobai kita, yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah kecintaan akan dunia ini. 1 Yohanes 2 menuliskan, barang siapa masih mengasihi dunia ini, sesungguhnya kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Mari kita mau kedapatan kudus di hadapan Tuhan kita. Amin. Kita mau kedapatan tidak bercela, tidak bercacat. Kita mau dipimpin dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Kita mau dipimpin di dalam kedewasaan di dalam Kristus. Inilah tujuan hidup kita. Menjadi dewasa di dalam Kristus. Dan tidak hanya itu, mari kita juga menuntun tiap-tiap orang percaya. Orang-orang Kristen lainnya. Untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, saudara ya. Ya, jadi kalau kita benar-benar ingin menuntun orang-orang lain, ya, memimpin tiap-tiap orang untuk menjadi dewasa di dalam Kristus, maka kita sendiri harus mengalami proses pertumbuhan dewasa di dalam Kristus. Apakah Bapak Ibu sementara dalam proses pertumbuhan? Amin. Haleluya. Nah, ini yang harus kita pahami. Sebelum kita sendiri masuk dalam proses pertumbuhan rohani di dalam Kristus, menjadi dewasa di dalam Kristus, kita tidak mungkin bisa menolong orang lain untuk bertumbuh di dalam Kristus. Ada begitu banyak masalah, saudara ya, orang-orang yang sebenarnya tidak berproses ya, menjadi dewasa di dalam Kristus, tidak berproses dalam kekudusan, tidak berproses dalam ketidakbercelaan, dalam ketidakbercacatan, mencoba menolong orang lain, tetapi apa yang terjadi justru kekacauan, bukan kebenaran. Jadi kita sendiri harus berproses. Jika kita tidak mengalami proses bertumbuh di dalam Kristus, maka kita juga tidak akan bisa menolong orang lain mengalami proses pertumbuhan di dalam Kristus. Mari kita berproses, saudara. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Dan Tuhan menghendaki supaya setiap orang memuridkan orang lain. Ini jelas di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Tetapi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan hanya amanat untuk para rasul, tetapi amanat untuk setiap orang percaya. Kita memuridkan orang lain.
Jadi kita menjadi murid terlebih dahulu dan kita memuridkan orang lain. Ini harus dilakukan sampai kepada akhir zaman. Kehidupan kita adalah menjadi murid dan dimuridkan. Terus murid memuridkan lagi. Menjadi murid dimuridkan. Murid memuridkan. Terus itu harus terjadi sampai kepada akhir zaman. Sebab akhir zaman akan ditandai dan salah satunya adalah ketika orang-orang mendengarkan Injil. Ketika pemuritan itu terjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, bagaimana sih sebenarnya memuridkan itu? Coba kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Artinya kalau saya belajar sesuatu, saudara ya, saya akan menolong orang lain belajar apa yang saya pelajari, dan saya akan inginkan orang itu juga mengajarkan kepada orang lain juga. Kalau saya menjadi seorang murid Kristus, saya akan memuridkan orang lain juga. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal kebenaran Allah, menerima pengajaran yang baik, ajarkan itu, percayakan itu kepada orang-orang lain. Amin. Jangan disimpan untuk diri sendiri. Pokoknya aku ngerti, pokoknya aku percaya, aku masuk surga, sing lain. Kalau kata-kata dulu itu EGP ya, emangnya gue pikirin kan begitu. Ya mungkin di contoh yang lebih rendah dari itu, kita ini suka ngepost postingan orang, repost, dapat dari sini di repost, apa yang kita dengar ingin orang lain dengar, tapi ini lebih daripada itu. Apa yang telah kita pelajari dari kebenaran, apa yang telah kita percayai, apa yang telah kita lakukan, percayakan itu kepada orang lain. Ini adalah pemuritan. Bahkan Paulus secara ekstrim memberi contoh, saudara. Coba lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Wow. Jadi Paulus yang adalah murid Kristus, mengikut Kristus, dia meminta orang-orang lain untuk meneladani dia. Ya, dia katakan seperti itu. Ya, jadilah pengikutku, teladanilah aku, contohlah aku, sama seperti aku telah mengikuti Kristus. Ikuti cara pikirku, ikuti cara hidupku, ikuti bagaimana aku melayani, ikuti bagaimana aku beribadah kepada Tuhan, ikuti bagaimana aku melayani Tuhan, kan begitu. Paulus banyak mengatakan itu, saudara. Coba dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ini pemuritan. Turutilah teladanku. Kemudian Filipi 3 ayat 17. Filipi pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini pemuritan, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya lainnya. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Saya mau kita membaca semua ini. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jemaat telah menuruti Paulus, meneladani
rekan-rekan kerja Paulus yang melayani bersama-sama dengan Paulus, ini pemuritan. Jadi terjadi penggandaan. Ya, kita jadi murid, memuridkan, terus seperti itu. Menuntun orang kepada kedewasaan di dalam Kristus. Ini harus menjadi fokus dari pelayanan kita. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-9. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ini tugas kita, semua orang-orang percaya, memimpin tiap-tiap orang kepada kedewasaan di dalam Kristus dengan menjadikan diri kita sendiri teladan. Contoh, ya ini masa-masa pandemi ini kita perlu jadi teladan untuk bisa menguasai diri, bersabar. Ya kadang kebaktian sebulan sekali itu nggak cukup saudara ya, kita tuh maunya tiap minggu gitu. Tapi ya kadang-kadang kita harus bersabar bukan karena apa, tetapi karena memang kita mau mentaati kebenaran. Ya kalau mau ibadah bersama-sama, yuk kita ambil sebelah saudara. Kita buat gedung seperti lapangan sepak bola 100 kali 100 gitu. Wah kita bisa masuk semua. Tapi nanti kalau sudah segede gitu banyak yang masuk, kurang gede lagi, mau berapa bangunan lagi kan begitu. Ini contoh misalkan teladan prokes ketat juga kadang kita ini sulit melakukan itu, tapi kita harus menjadi teladan. Dan mungkin ada yang berpikir, waduh Pak Pendeta, saya enggak sesempurna itulah, saya enggak sedewasa itulah, saya enggak bisa berani berkata ikutlah aku, seperti aku mengikuti Kristus seperti Paulus, saya tidak bisa seperti itu. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun juga tidak akan pernah berani mengatakan seperti Paulus, ikutlah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Saya masih belum sampai pada titik itu, saya pun tidak berani mengatakan itu. Namun demikian harus diingat, siapapun kita itu sebenarnya teladan bagi orang lain. Amin. Siapapun kita. Kita ini diikuti oleh orang lain, apalagi kita dijadikan idola saudara, dijadikan panutan. Ya contoh kecil di keluarga, di orang tua dan anak, hubungan orang tua dan anak. Kita pasti akan menjadi teladan bagi anak-anak kita, entahkah teladan yang baik, entahkah teladan yang buruk. Anak itu mencontohi orang tua. Dulu saya kaget ya, waktu anak saya mengatakan sesuatu, kok gitu? Ternyata aku juga begitu, saudara ya. Amin. Jadi siapapun kita sebenarnya teladan. Masa pandemi yang pertama itu, karena pakai masker terus, ibadah pakai masker, saya sengaja membiarkan jenggot saya tumbuh, saudara. Teman-teman dosen sudah pada nungguin jenggot semua sekarang. Ada 2. Mulai nungguin jenggot. Saya lihat yang lain nungguin jenggot, itu cuma jenggot saja. Lalu setelah saya potong mereka kecewa. Loh Om Doni kok dipotong? Aku udah ngikutin kok dipotong. Ya itu kan karena khotbahnya harus pakai masker. Jadi setelah khotbahnya online di rumah buka masker ya dipotong lah. Itu aja diikuti, hanya contoh kecil, tapi pemikiran kita, karakter kita, sikap kita, tindak tanduk kita, itu akan diikuti oleh orang-orang dekat kita. Paling tidak anak-anak kita mengikuti kita. Orang-orang yang di bawah asuhan kita, di bawah pimpinan kita akan mengikuti kita. Jadi jadikanlah dirimu teladan, sekalipun mungkin memang kita belum sempurna, tetapi kita masih di dalam proses untuk itu. Jadi seandainya pun toh kita baru saja seminggu menjadi orang Kristen, kita bisa memimpin orang yang sama sekali belum
Percaya Kristus kepada iman dengan cara apa? Menceritakan pengalaman kita dengan Injil, menceritakan pengalaman kita dengan Yesus Kristus sehingga kita menerima keselamatan. 5 tahun kita ikut Tuhan, kita bisa menceritakan 5 tahun pengalaman kita dengan Tuhan kepada orang-orang yang belum lama mengikut Tuhan. 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa menolong orang untuk mengalami pengalaman seperti yang kita alami. Jadi dimanapun, sampai dimanapun kita berproses, Tuhan bisa pakai kita untuk memimpin orang-orang lain kepada kedewasaan rohani. Amin. Jadi semua punya tanggung jawab. Mulai dari yang seminggu percaya Yesus, sebulan percaya Yesus, setahun, 2 tahun, yang 40 tahun punya tugas yang sama. Untuk menjadi dewasa rohani dan memimpin orang-orang lain kepada kedewasaan rohani di dalam Kristus. Dan untuk melakukannya saudara, kita terlebih dahulu harus mengalami proses itu. Sebab kita tidak akan pernah dapat memberikan sesuatu yang tidak pernah kita punyai sama sekali. Ini tanggung jawab kita. Amin. Nah, yang berikutnya, lalu apa sih yang dimaksud dengan kedewasaan di dalam Kristus? Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan di dalam Kristus? Kedewasaan di dalam Kristus itu berarti bahwa kita bertumbuh, ya, berkembang di dalam karakter Kristus. Tadi saya sebut sebagai pikiran Kristus, karakter Kristus. Kita bertumbuh, berkembang di dalam apa? Perilaku Kristus. Jadi sejak kita percaya, kita terus berproses hari demi hari. Kita mengalami pertumbuhan di dalam karakter kita, karakter Kristus. Hari demi hari kita bertumbuh kepada perilaku seperti Kristus. Supaya kita pada akhirnya hidup sama seperti Kristus. Itu yang dimaksud dengan kedewasaan rohani, yang dimaksud dengan kesempurnaan di dalam Kristus. Ya, nah kalau kita mau mengungkapkan kesalehan hidup seperti Kristus, kita bisa membaca banyak tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama, orang-orang saleh, orang takut Tuhan. Tetapi di atas semuanya itu, Yesuslah teladan bagi kita. Amin. Yesus teladan bagi kita. Dia teladan yang tertinggi, yang terutama. Dan Yesus teladan kita itu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hartamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang bersifat relasional, saudara. Relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Jadi sebenarnya kita dapat mengukur sejauh mana kedewasaan kita di dalam Kristus dengan cara apa? Mengukur sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Bapak Ibu intim dengan Tuhan? Orang yang dewasa rohani intim dengan Tuhan. Hubungannya benar dengan Tuhan. Ini kelimpahan hidup di dalam Tuhan. Memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, bagaimana hubungan kita dengan sesama? Apakah baik? Atau masih menyimpan dendam di sini, iri di sini, hati di sini, iri hati di sini, kemarahan di sini? Kalau orang mengaku dekat dengan Tuhan, hubungan benar dengan Tuhan tetapi tidak bisa mengampuni, hidup dalam kesombongan, ya sebenarnya dia tidak dewasa rohani, tidak bertumbuh, berproses ke arah kedewasaan rohani. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan bagaimana kasih kita kepada sesama. Nah, berbicara mengenai kasih kepada Tuhan, ini mau saya sampaikan, ini penting. Ya, bagaimana sih hubungan kita dengan Tuhan? Saya mau mengatakan bahwa kalau kita bergereja seperti ini, ada perasaan keagamaan, waduh saya merasa dekat dengan Tuhan, ada emosi, ada perasaan bagaimana gitu. Tetapi saya mau mengatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan atau kasih kita kepada Tuhan tidak hanya sekedar perasaan keagamaan saja atau perasaan agamawi, tetapi hubungan kita kepada Tuhan itu lebih
lebih di dalam relasi yang intim. Jadi kasih kita kepada Tuhan tidak hanya sekedar ritual ibadah, itu maksud saya. Tetapi kasih kepada Tuhan itu lebih pada hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar mempunyai hubungan dengan Tuhan, disitulah kita mengalami proses pertumbuhan rohani. Amin. Kalau kita belum benar terhubung dengan Tuhan, kita belum ada dalam proses pertumbuhan iman. Kita tahu bahwa dosa adalah penghalang bagi relasi kita dengan Tuhan. Allah itu kudus, Allah itu benar, sehingga Dia tidak bisa bersekutu dengan dosa. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Allah dalam kasih-Nya yang besar mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, supaya memikul dosa-dosa kita sehingga hanya oleh iman kita diselamatkan. Dan kalau kita mau percaya menerima Yesus, mengakui keberdosaan kita, mengakui kejahatan kita, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka di situ awal hubungan kita dengan Yesus. Sebelum kita benar-benar memahami keberdosaan kita, keadaan kita yang sangat buruk, kita ini ahli neraka, mungkin begitu istilahnya. Ya, dan kita akhirnya mengakui Yesus sebagai Tuhan, percaya dalam hati kita bahwa Yesus telah mati memikul dosa-dosa kita dan Dia dibangkitkan oleh kerja kuasa Allah, maka di situ kita baru memulai hubungan dengan Tuhan. Ingat, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu adalah hubungan dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah hubungan kita baik dengan Tuhan? Saya selalu bicara sama anak-anak saya, tidak ada yang lebih penting daripada membangun hubungan dengan Tuhan. Saya paling tidak seminggu sekali, semua tak ajak mobil keliling, pokoknya. Kalau di rumah kan gadget terus, saudara ya. Kuliah online, di ruangannya, di kamarnya. Kadang sekalipun serumah nggak pernah kontak yang akrab itu jarang sekali. Kalau duduk semeja gitu sudah pada begini. Yang satu pakai ini lagi. Hei. Oh, baru. Oh, iya. Kadang-kadang ini sakit di sini, saudara. Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku. Nah, hubungan dengan Tuhan kita seperti apa? Apakah kita memiliki banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Atau lebih banyak TikTokan? Saya ini kalau sudah buka WA saja yang mungkin beberapa jam nggak saya buka gitu, tahu-tahu 2 jam bisa. Lihat TikTok, enak sekali. 1,5 jam. Live streaming 1,5 jam. Cuk suwene. Katanya kangen kebaktian tatap muka. Baru 1,5 jam, cuk suwene, cepet-cepet mulai. Mohon maaf jangan ada yang marah sama saya, itu hanya contoh, saudara. Ya kalau tersinggung ya puji Tuhan. Tapi itu namanya contoh ya. Tapi jangan marah dan jangan marah, saudara, itu aja. Nah, lihat, apakah kita punya waktu yang khusus dengan Tuhan? Saat kita benar-benar menghabiskan waktu dengan membaca firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau Bapak Ibu membaca dari PL sampai PB, semakin clear pengertian kita tentang Tuhan ini. Ayo saudara, tiap hari 5 pasal paling tidak. Nanti mungkin Pak Seno buat grup baca Alkitab, laporan setiap orang tiap hari, saya sudah selesai baca ini kan begitu. Urut. Nah, semakin banyak kita berdoa, kita semakin terbuka terhadap Tuhan. Doa tidak sekedar berkata-kata kepada Tuhan, tetapi terbuka untuk apa yang Tuhan mau katakan bagi kita. Ada komunikasi 2 arah dengan Tuhan. Itu semakin membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Saat kita mempelajari perintahnya dan coba melakukannya, janji Tuhan luar biasa. Kalau engkau mengasihi aku dan melakukan perintahku, maka aku dan Bapa akan datang kepadamu. Amin.
Ini semakin bertumbuh di situ. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Jadi kalau kita benar-benar intim dengan Tuhan, kita membaca firman, kita berdoa, kita beribadah, kita melakukan perintah-perintahnya, itu bukti kasih kita. Dan dikatakan Allah Tritunggal itu akan diam di dalam kehidupan kita. Ini janji yang sangat luar biasa. Kalau kita mau mengalami kedewasaan di dalam Kristus, maka Yesus harus menjadi teladan yang tertinggi. Kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus melalui apa? Hubungan yang intim dengan Dia. Nah, kemudian saudara, kedewasaan di dalam Kristus atau menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus dan perilaku Kristus, kita butuh pembaharuan pikiran, saudara. Ini pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Hati saya kok mulai gelisah ya. Jam 10.05. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi keserupaan dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, memiliki perilaku Kristus, dimulai dari perubahan pikiran, saudara. Dengan pikiran yang diubahkan, kita dapat mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Allah. Makanya firman harus terus diberitakan. Perlu firman ada di dalam pikiran kita, memenuhi pikiran kita, menjadi renungan bagi kita. Dan itu yang akan mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi perilaku kita. Seorang yang memiliki firman dalam hatinya, hidupnya pasti akan diubahkan semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Kalau mau menjadi seperti Kristus, maka miliki pikiran Kristus, miliki firman dalam hati. Ubah pikiran kita, tawan pikiran kita kepada pikiran Kristus, pakai pikiran Kristus. Seperti Paulus katakan, hendaklah pikiran Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hidupmu. Maka engkau akan menunjukkan keserupaan dengan Kristus. Mazmur 119 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Amin. Makanya kata Musa, kata Yosua, ya berbagailah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam, maka hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang subur, yang rimbun, yang berbuah lebat, karena pikirannya diisi dengan Kristus. Dan saya mau mengingatkan bahwa dosa dalam pikiran yang harus kita atasi adalah kesombongan. Loh saudara, mendengarkan firman Tuhan bisa sombong loh. Ngepe pendeta itu, gitu kan. Iya ta? Loh hati-hati. Kadang tidak sadar itu sombong. Apa itu? Kita merasa lebih hebat, lebih kuat. 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang
rendah hati. Saudara, kalau kita egois ya, kalau kita ini serakah, kita ini marah, kita ini cemburu, iri, dengki, itu buah dari kesombongan. Kita meninggikan diri dari orang lain. Kita meninggikan diri dari Tuhan. Gak bener tuh Tuhan, sombong. Seharusnya bukan dia, saya itu sombong. Awas ya, kalau enggak engkau dengar saya, awas, sombong. Semuanya sombong. Lek enggak meloi aku, enggak bener, sombong. Tanpa kerendahan hati kita enggak akan memiliki karakter Kristus. Sebab Kristus adalah lemah lembut dan rendah hati. Matius 11:29, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Aku ini rendah hati, pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah bersama-sama dengan aku. Orang Tuhannya enggak sombong, masa anak-anaknya sombong? Amin. Mari kita mengalahkan semua bentuk kecongkaan dalam pikiran kita. Kesombongan hidup, keangkuhan hidup, menjadikan kita musuh-musuh Tuhan. Kita perlu belajar tunduk pada firman Tuhan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan yang berikutnya saya mau mengatakan bahwa pembentukan karakter Kristen, pembentukan watak Kristus, itu seringkali dipakai melalui pencobaan-pencobaan, saudara. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa tujuan hidup Paulus bukan membuat kita mengalami kesenangan hidup di dunia ini secara duniawi, tidak, tetapi kesempurnaan. Karena apa? Tuhan menggunakan penderitaan, pencobaan untuk menyempurnakan hidup kita. Untuk mendewasakan kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi jangan hanya marah terhadap pandemi ini, tapi bersyukur karena Tuhan mau mendewasakan kita melalui pandemi ini. Amin. Ya, kita banyak berubah dengan pandemi ini. Ternyata kita kalah sama virus yang nggak kelihatan mata kasat ini. Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Amin. Rupanya tertindas itu penting, jadi sewaktu-waktu kalau ada orang lain tertindas, keluarga kita tertindas, biarkan sementara tertindas, Tuhan akan membersihkan hidupnya. Amin. Jangan cepat-cepat, jangan saudara, biar aja, biar dia tertindas dulu. Kata pemazmur, sebelum aku tertindas, aku ini menyimpang. Tapi setelah tertindas, aku berpegang pada janji-janjimu. Kadang tanpa penderitaan, tanpa tekanan, kita tidak berubah menjadi lebih baik. Ingat bangsa Israel, kalau tidak ditindas di Mesir, tidak akan keluar ke tanah perjanjian. Itu contoh yang luar biasa. Nah kemudian tentang karakter Kristus, itu juga tercermin dalam buah-buah roh. Saya nggak akan membacakan secara detail, waktu saudara, tapi buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Ini adalah hal-hal yang bersifat relasional. Kalau kita nggak mengasihi, rusak hubungan dengan orang lain. Kalau kita nggak sabar, rusak dalam hubungan dengan orang lain. Kalau kita nggak rendah hati, nggak akan baik hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita nggak mempraktekkan ini, kita nggak pernah punya hubungan yang baik. Beno wis. Yang penting aku gini, nggak mau ya udah, waduh. Kadang-kadang seperti itu nggak boleh saudara, karena kalau kita nggak ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, nggak ada hubungan yang baik. Makanya ini ditulis di sini, jangan hanya digantung di tembok rumah. Saya punya di tembok rumah saya itu buah roh, tapi tanam di sini.
Kalau kita nggak punya catatan tentang buah roh di hati, mungkin kita nggak mau mempraktekannya. Ada kalanya kita harus, aku harus sabar. Aku harus murah hati. Aku harus baik. Aku harus setia. Mungkin kita lagi sangat tidak enak hati. Aku harus lemah lembut. Ini perlu diisi pikiran kita. Kalau tidak bisa. Ya lebih luas Bapak Ibu baca di rumah ya, Efesus 4 ayat 25-32. Tidak boleh berdusta lagi, tidak boleh mencuri, tidak boleh iri, dan itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Jadi saat kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita akan dituntun dalam karakter dan perilaku Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.